Wabarakatuh, tapi pun salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kelas 11 paket C PKBM Cendekia. Di sini saya tutor sosiologi Anggundria Utami SPDI akan menjelaskan pembelajaran sosiologi khususnya kelas 11. Nah, di sini kalian harus simak baik-baik karena setelah pembahasan materi nanti ada penugasan di akhirnya. Jadi di modul sebelumnya kita belajar tentang kelompok sosial, pengertian, ciri dan syaratnya. Di PPT selanjutnya ini kita belajar tentang berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Nah, di sini menurut Emil Durkheim membagi kelompok menjadi dua, yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan didasarkan pada solidaritas organik. Jadi kita harus tahu apa aja pengertian dari solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kita lihat slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat apa pengertian solidaritas mekanik, yaitu ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal berbagai pembagian kerja. Jadi masih tertutup ciri-ciri di sini. Sedangkan solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Jadi di sini bentuknya masih terbuka. Kita lihat contoh di slide berikutnya. Ini adalah bagian contoh dari solidaritas mekanik. Kita lihat suku Baduy, di mana suku di sini ini masih sangat tertutup, masih sangat belum mau terpengaruh di dunia luar atau perkembangan modernisasi di zaman saat ini. Nah, di sini contoh solidaritas organik itu yang terbuka. Contohnya petani. Mereka di sini gotong royong, pembagian tugasnya sudah ada yang nanam, ada yang garis, ada yang macam-macam di sini pembagian tugasnya. Kalian bisa membedakan mana yang tertutup, mana yang terbuka. Untuk kelompok sosial selanjutnya itu berdasarkan ikatannya. Di sini ada paguyuban dan patembayang. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Itu pengertian dari paguyuban. Sedangkan paguyuban mempunyai tipe. Tipenya ada 3, yaitu yang pertama merupakan bentuk kehidupan bersama yang didasari oleh kedekatan tempat tinggal. Tipe kedua, bentuk kehidupan bersama atas dasar hubungan darah ataupun hubungan keakraban. Tipe paguyuban yang ketiga yaitu bentuk kehidupan bersama berdasarkan kesamaan jiwa, pikiran, dan ideologi. Jadi di paguyuban itu ada 3 tipe. Nah, selanjutnya di sini patembayang merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi orangnya tetap mandiri. Maksudnya di sini adalah pola pikir terbuka dan hubungan antara anggotanya tidak akrab. Karena di sini mereka tuh mandiri. Selain itu cenderung memiliki spesialis kerja yang tinggi. Jadi di sini itu perbedaannya sangat mencolok. Selanjutnya itu contohnya dari paguyuban dan patembayang. Tadi itu paguyuban itu untuk kalangan anggota kelompoknya akrab berdasarkan rasa cinta dan kesatuan batin yang kuat. Kita contohkan dalam hubungan keluarga. Nah, di sini patembayang tadi adalah kerja keras tinggi tapi individual. Maksudnya di sini kalau kita lihat di hubungan dalam industri, mereka kerjanya tinggi tapi satu sama lain tidak ada interaksinya. Selanjutnya ragam atau bentuk kelompok sosial berikutnya adalah kelompok
sosial yang teratur, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Di sini menurut Charles H. Coley, di dalam masyarakat terdapat kelompok primer. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup terpenting kelompok primer adalah keluarga, teman bermain dan masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Jadi interaksinya sangat luas kalau primer. Tapi kalau sekunder, di dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya kelompok sekunder adalah koperasi dan partai politik. Ragam kelompok sosial dan bentuk selanjutnya itu in-group dan out-group. Kelompok sosial berdasarkan kedekatan. Itu ada in-group dan out-group. Nah, in-group merupakan kelompok sosial yang setiap anggotanya mengidentifikasikan diri sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok. Jadi sikap in-group ini ditandai dengan munculnya kedekatan yang erat antara anggota kelompok. Sedangkan out-group merupakan kelompok sosial yang berbeda di luar individu, sehingga individu tidak menjalin anggota kelompok. Bedanya kalau in-group itu menjalin anggota di dalam, tapi kalau di out-group itu di luar kelompok. Slide berikutnya menjelaskan tentang membership group dan friendship group. Menurut Robert K. Merton, membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Referensi group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikolog sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Bisa dibaca kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan tegas. Kelompok informal itu kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Jelas perbedaannya ada di sini. Ada kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok yang tercipta karena semakin memudahnya fungsi keakraban. Kalau kelompok volunteer itu kelompok terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Kita lihat contoh kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Contohnya. Selanjutnya kita merancu ke karakteristik atau partikulisme dan eksklusisme kelompok. Kalian tahu tak apa itu universalisme dan partikulisme eksklusisme? Yaitu berkaitan dengan kecenderungan individu dalam bertindak berdasarkan norma atau kepentingan pribadi kelompok. Contohnya kita bisa dilihat di slide berikutnya. Partikulisme ini dari seorang pemimpin di suatu perusahaan konstruksi hanya mampu mempekerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Sedangkan eksklusisme menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Berikutnya yaitu dinamika kelompok sosial. Menurut KBBI, dinamika kelompok sosial gerakan atau kekuatan yang memiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan. Jadi kelompok sosial bersifat dinamika, artinya setiap kelompok sosial selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Kondisi ini disebut dinamika kelompok. Pengertian dinamika sudah tahu. Sekarang fungsi dinamika kelompok itu untuk apa? Ada 1, 2, dan 3. Di sini ada menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang.
Slide berikutnya itu ada pola hubungan antara kelompok dan masyarakat. Apa sih pola hubungan antar kelompok itu? Menurut Michael Barton menemukan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan antara kelompok ras, diantaranya adalah proses akulturasi, dominasi, patrialisme, pluralisme, dan integrasi. Next ke slide berikutnya, akulturasi kita bisa lihat di sini pengertiannya apa, dominasi ini seperti apa, patrialisme seperti apa, bisa dipahami dan dibaca. Next ke pengertian selanjutnya, integrasi itu apa, pluralisme itu apa, silakan dibaca di sini di slide selanjutnya. Nah, slide terakhir ada sebuah gambar di sini. Penjajah bangsa Belanda terhadap masyarakat Indonesia adalah salah satu proses patrialisme. Ini contoh dari patrialisme. Oke, cukup pembahasan modul hari ini. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Jangan lupa di akhir slide penugasannya dikerjakan. Setelah selesai, silakan kirim ke WA saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di akhir pembahasan yang saya bilang tadi, di akhir slide ada penugasan. Di sini penugasannya itu kelompok sosial mampu mencegah anggotanya agar tidak melakukan tindakan menyimpang. Bagaimana cara kelompok sosial menjalankan fungsi tersebut? Silakan dikerjakan. Setelah selesai bisa japri ke WA saya. Oke, semuanya semoga kita sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.